pertama di sini misalkan fx dan gx adalah polinom-polinom pada z3 dari x dengan fx-nya sendiri yaitu 2x kuadrat plus 2 dan juga untuk gx-nya sendiri yaitu 2x plus 2. Nah, di sini kita diminta untuk mencari fx dikali gx. Nah, fx dikali gx berarti 2x kuadrat plus 2 dari fx dikalikan dengan 2x plus 2 dari gx dengan modulo 3. Nah, di sini 2x kuadrat ditambah 2 dikali 2x ditambah 2 itu hasilnya 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikali 2x itu kan 4x pangkat 3. Nah, 4 sendiri modulo 3 itu adalah 1, jadi 1x. Sedangkan untuk 3 itu modulo 3 itu sama dengan 0, jadi x pangkat 0 ditambah 2 kali 2x itu 4x. 4x tadi seperti yang tadi, yaitu modulo 4 itu modulo 3 itu 1, jadi tinggal x ditambah 2x kuadrat dikali 2 itu 4x kuadrat. 4x kuadrat modulo 3 yaitu x kuadrat ditambah 2 dikali 2 itu 4 modulo 3 yaitu 1, jadi kita peroleh x pangkat 0 ditambah x kuadrat ditambah 1. Nah, untuk hasilnya yaitu x kuadrat di sini x pangkat 0 itu kan 1, ya kan? Jadi 1 nanti kita tambahkan 1, jadi kita tulis dari yang pangkat terbesar di sini. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah x ditambah 1 tambah 1, jadi x kuadrat ditambah x ditambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningrum Azratul Kiram dengan NPM 212030306086. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 2. Misalkan, fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 3, dan gx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 4, di mana fx dan gx ini elemen dari polinomial Z5. Maka hitung fx ditambah gx dan untuk fx dikali gx. Nah, penyelesaiannya di sini kita tahu bahwa anggota dari Z5 yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga untuk penjumlahannya yaitu fx ditambah gx sama dengan persamaan fx ditambah gx ini tinggal kita jumlahkan sesuai dengan suku-suku yang sejenis. Sehingga dihasilkan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 0x kuadrat ditambah 2x plus 2. Nah, karena di sini kasusnya adalah modulo 5, maka angka-angka yang habis dibagi 5 menyisakan sisanya itu berapa gitu. Untuk perkaliannya, fx dikali gx sama saja di sini bisa kita menggunakan cara seperti pada layar, atau kita bisa menggunakan cara dengan susun ke bawah untuk lebih memudahkan. Sehingga di sini kita mendapatkan hasil 2x pangkat 7 ditambah 3x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 1x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 2. Nah, ini untuk hasil perkaliannya dalam polinomial Z5 atau modulo 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada latihan soal nomor 3, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 7 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah x ditambah 1. Dan gx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 1 jika fx dibagi dengan gx. Penyelesaiannya, yang pertama, memasukkan nilai dari fx-nya, x pangkat 7 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah x ditambah 1 dibagi dengan nilai gx menghasilkan x pangkat 4. Lalu x pangkat 4 ini dikalikan dengan gx menghasilkan x pangkat 7 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 4.
lalu dikurangi menghasilkan X pangkat 6 min X pangkat 5 ditambah X tambah 1. Lalu dibagi dengan nilai GX-nya menjadi X pangkat 3, lalu X pangkat 3 akan dikalikan dengan GX menghasilkan X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Lalu dikurangi menghasilkan min X pangkat 5 min X pangkat 4 min X pangkat 3 tambah X ditambah 1. Lalu akan dibagi lagi dengan nilai GX menghasilkan min X pangkat 2, lalu min X pangkat 2 dikalikan dengan nilai GX menghasilkan min X pangkat 5, min X pangkat 3, min X pangkat 2 dikurangi menjadi min X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Lalu min X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 akan dibagi dengan nilai dari GX menghasilkan min X. Min X akan dikalikan dengan nilai dari GX menghasilkan min X pangkat 4 dikurangi min X pangkat 2 dikurangi X. Lalu dikurangi menghasilkan 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Nah, hasil baginya adalah nilai dari X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi min X pangkat 2 min X. Dan sisa hasil baginya adalah 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Oke, untuk yang selanjutnya terkait dengan pembahasan latihan soal pada soal nomor 4. Di mana pada soal nomor 4 ini itu diketahui bahwa nilai fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 2 dan gx itu sama dengan 2x ditambah 2 dalam Z3x. Berdasarkan dengan teorema sisa, maka tentukan nilai dari gx dan fa. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita bisa membagi polinomial fx dengan gx menggunakan rumus Poirot-Gepet. Nah, kita bisa tuliskan di sini bahwa polinomial fx itu nilainya sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 2, kemudian kita bagi dengan gx yaitu 2x ditambah 2. Nah, kita bisa fokus pada suku yang pertama bahwa 2x pangkat 4 dibagi dengan 2x itu hasilnya x pangkat 3. Maka x pangkat 3 kita kali dengan 2x ditambah 2 itu hasilnya 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Nah, kita harus perhatikan bahwa operasi ini nanti itu ada di modulo Z3 yang anggotanya itu 0, 1, dan 2. Nah, tadi hasil dari x pangkat 3 dikali dengan 2x ditambah 2 itu adalah 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Untuk perkaliannya ini, operasinya adalah dalam Z modulo 3, di mana anggota dari Z modulo 3 itu ada 0, 1, 2. Nah, kemudian kita kurangkan, di mana 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 itu kan hasilnya 0, itu bisa kita tidak tuliskan di sini. Kemudian 0x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Nah, di mana 0 dikurangi 2 itu hasilnya adalah min 2. Tetapi karena min 2 ini bukan merupakan elemen dari Z modulo 3, kita cari bahwa nilai dari min 2 modulo 3 itu adalah 1, sehingga di sini koefisien dari x pangkat 3 adalah 1. Sehingga polinomialnya kita bisa tulis x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 2. Kemudian kita bagi lagi dengan 2x pangkat 2. Itu hasilnya adalah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan 2x ditambah 2. Hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan lagi dengan cara yang sama. Nah, tadi hasil dari x pangkat 3 dikali dengan 2x ditambah 2 itu adalah 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Untuk perkaliannya ini, operasinya adalah dalam Z
modulo 3, di mana anggota dari Z modulo 3 itu ada 0, 1, 2. Nah, kemudian kita kurangkan, di mana 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 itu kan hasilnya 0, itu bisa kita tidak tuliskan di sini. Kemudian 0x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Nah, di mana 0 dikurangi 2 itu hasilnya adalah min 2. Tetapi karena min 2 ini bukan merupakan elemen dari Z modulo 3, kita cari bahwa nilai dari min 2 modulo 3 itu adalah 1. Sehingga di sini koefisien dari x pangkat 3 adalah 1. Sehingga polinomialnya kita bisa tulis x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 2. Kemudian kita bagi lagi dengan 2x pangkat 2. Itu hasilnya adalah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan 2x ditambah 2. Hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan lagi dengan cara yang sama. Nah, teman-teman bisa ingat kembali bahwasanya di dalam teorema sisa itu adalah terdapat Rx atau sisa pembagian yang merupakan polinomial konstan. Maka nanti Rx itu sama dengan F. Tadi didapatkan bahwa dalam proses pembagian bersusun ini kita peroleh bahwa Rx itu adalah 1. Maka nanti Rx sama dengan Fa sama dengan 1. Sehingga dari hasil ini bisa kita peroleh bahwa nilai Qx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 2. Dan nilai Fa-nya itu adalah 1. Baik, selanjutnya untuk latihan soal nomor 5, diketahui fx sama dengan 1x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 plus 2x ditambah 4, elemen dari Z 5x. Buktikan bahwa x min 1 merupakan faktor dari fx sehingga memenuhi syarat fa sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaiannya ini menggunakan prokapit. Yang langkah pertama itu mulai dari yang sebelah kiri, yaitu x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 4 dibagi dengan x min 1. Ya, yang pertama, x pangkat 4 ini dibagi dengan x pada x min 1. Hasilnya 1x pangkat 3. Kemudian 1x pangkat 3 dikali dengan x min 1. Hasilnya 1x pangkat 4 dikurangi 1x pangkat 3. Kemudian dikurangkan. Yang x pangkat 4 ini habis. Kemudian menghasilkan 4x pangkat 3. Kemudian 4x pangkat 3 dibagi dengan x pada x min 1 lagi. Hasilnya plus 4x kuadrat. Hasil itu dikalikan lagi dengan x min 1, hasilnya 4x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat. Kemudian dikurangi, karena di fungsi tersebut koefisien dari x kuadratnya itu 0, sehingga 0 dikurangi minus 4, hasilnya 4x kuadrat. Kemudian 2x yang ada pada fungsi itu turun, jadinya 4x kuadrat ditambah 2x. Kemudian kita bagi lagi, 4x kuadrat dibagi dengan x pada x min 1, hasilnya 4x. Nah, 4x dikali lagi dengan x min 1, hasilnya 4x kuadrat min 4x. Dan kita kurangkan, yang x kuadrat sudah habis. Kemudian yang tersisa itu 2x dikurangi minus 4x. Itu kan modulo 5 itu hasilnya 1x. Kemudian 4-nya juga ikut turun, jadinya 1x plus 4 dibagi dengan x pada x min 1 itu hasilnya itu 1. 1 dikali x min 1 hasilnya 1x min 1. Kemudian kenapa di sini hasilnya 0? Karena 4 dikurangi min 1 itu kan 5. 5 modulo 5 itu 0, jadi hasilnya 0. Jadi 1x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 plus 2x plus 4 sama dengan x min 1 dikali 1x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 4x plus 1. Dan lanjut lagi, karena hasil dari prokapit tadi bisa dibagi lagi dengan x min 1, maka kita hitung lagi. Yang pertama, 1x pangkat 3 dibagi dengan x pada x min 1 itu hasilnya 1x kuadrat. Nah, 1x kuadrat dikali dengan x min 1, hasilnya 1x pangkat 3 dikurangi 1x kuadrat. Ini kita kurangi, yang x pangkat 3 habis. Kemudian menyisakan 0 karena 4x kuadrat dikurangi min 1x kuadrat itu 5x kuadrat modulo 5, sehingga hasilnya itu 0. Kemudian 4x dan satunya ikut turun. Kemudian kita hitung 4x dibagi x pada x min 1 itu hasilnya 4. 4 dikali x min 1 itu 4x min 4. Yang 4x habis, kemudian 1
dikurangi min 4 itu kan hasilnya 5, moduli 5 sehingga 0. Kemudian hasil dari pembagian ini juga masih bisa dibagi dengan x min 1. Pada sebelah kanan itu berarti x kuadrat dibagi x pada x min 1 itu 1x. Nah, 1x dikali x min 1, 1x kuadrat min 1x. Kita kurangkan, sehingga karena pada hasil ini tidak ada koefisien dari x atau koefisien itu 0, jadi 0 dikurangi min 1x itu 1x, kemudian 4-nya ikut turun. Nah, 1x dibagi x pada x min 1 itu kan 1. Jadi 1 kali x min 1, 1x min 1. X-nya habis. Kemudian 4 dikurangi min 1 itu 5 modulo 5 itu 0. Nah, karena ini sudah habis dan tidak bisa dibagi dengan x min 1 lagi, maka kita dapatkan hasilnya. Jadi x min 1 adalah faktor dari 1x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x plus 4, karena 1x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 plus 2x plus 4 sama dengan x min 1 pangkat 3 dikali x plus 1 elemen Z5x dan memenuhi syarat FA sama dengan 0.